Film dimulai dengan kedatangan dua orang prajurit ke sebuah museum. Keduanya tampak bergegas menuju tongkat kuno yang patah yang sedang dipamerkan. Tanpa berkata-kata mereka mendorong pelindung kaca hingga pecah ke lantai. Keduanya pun membuka topeng yang ternyata adalah sesama wanita. Ketika mereka menyentuh tongkat tersebut, aliran energi sihir merambat bagai listrik. Seorang penjaga kemudian datang, namun bisikan mantra membuat seluruh matanya menghitam. Penjaga tersebut melompati seorang pengunjung dan menularkan mantranya. Mantra terus tersebar hingga terjadi kekacauan. Semua orang menjadi panik dan ketakutan. Wanita berambut putih kemudian melafalkan mantra yang membuat seluruh patung melebur. Debunya memenuhi seluruh ruangan. Tak lama berselang, semua orang lantas menjadi bebatuan. Di rumahnya, Billy sedang berkumpul bersama keluarganya. Ia dan 5 saudaranya merupakan anak angkat dari Rosa dan Victor, yakni sepasang suami istri yang telah merawat mereka sejak kecil. Billy yang melihat Freddy bertingkah aneh kemudian mengikutinya. Rupanya radio sedang menyiarkan keadaan darurat di kota. Billy pun pura-pura mengajak saudara-saudaranya untuk bermain di luar. Tanpa sepengetahuan Rosa dan Victor, anak-anak tersebut lantas berubah wujud menjadi superhero. Di sebuah jembatan telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan besar. Besi jembatan yang tertabrak perlahan berderak dan memutus tali temalinya. Beban kendaraan yang begitu banyak membuat jalanan retak dan terbelah. Orang-orang menjadi panik dan berlarian. Seorang wanita di dalam mobil berusaha mengerem mobilnya. Namun sebuah truk mendorongnya terjun ke lautan. Untungnya Billy segera datang tepat pada waktunya. Begitu pula dengan Freddy dan anak-anak lainnya yang langsung menyelamatkan para warga. Di dimensi sihir setelahnya, mereka kembali berkumpul di markas bersama. Sebagai superhero berjiwa remaja, mereka menghiasi markas mereka dengan berbagai barang. Billy begitu bangga karena mereka telah menyelamatkan 162 nyawa. Dan seperti biasa, Billy akan memimpin rapat evaluasi kerja. Namun Eugene tak tampak di sana. Ia pun mencoba mencari di ruang 1000 pintu. Eugene tiba-tiba terlempar dengan tubuh penuh lendir. Rapat evaluasi kemudian dimulai. Billy memimpin rapat dengan semangat. Sayangnya anak-anak lain tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Satu persatu dari mereka pun pamit dan keluar. Billy tak dapat menahan mereka. Dalam hatinya Billy sebenarnya khawatir jika mereka harus berpencar karena sudah beranjak dewasa. Karena hanya merekalah orang-orang dekat yang ia punya. Mary pun berusaha menenangkan Billy. Karena bagaimanapun setiap anak akan tumbuh dewasa dan akan membangun kehidupan yang berbeda. Sementara itu di kastil yang jauh, Hespera dan Calypso mendatangi sebuah penjara, yang mana sang penyihir telah ditawan di dalamnya. Ia adalah orang yang telah memberikan kekuatan dan tanggung jawab kepada Billy. Sang penyihir menjadi terkejut melihat Hespera yang bisa menggunakan sihir. Ia pun sadar bahwa dua wanita di depannya berasal dari alam dewa. Calypso lantas menunjukkan tongkat pusaka yang patah. Yang berkat hal tersebut, penghalang antara dunia dewa dan dunia manusia menjadi terbuka. Hespera menarik sang penyihir dengan kekuatannya. Calypso kemudian membisikkan mantra ke dekat telinganya. Mata sang penyihir menjadi menghitam dan tanpa sadar mengucapkan mantra perbaikan. Seketika tongkat pun kembali utuh dan memancarkan cahaya. Hespera kembali mengambilnya. Sang penyihir berusaha merebut tongkat tersebut namun ia pun lantas dihempaskan. Di sekolahnya, Freddy tak sengaja menabrak seorang siswi baru. Keduanya saling meminta maaf dan tersenyum. Namun tiba-tiba Brad dan Burke datang. Keduanya membuli Freddy dan memukul perutnya. Untungnya seorang guru kemudian tiba dan mengusir mereka. Anne mengagumi Freddy yang tidak punya ekspresi takut meski dihajar. Freddy juga mengagumi Anne yang cantik dan bersikap baik padanya. Sang penyihir menarik tusukan kayu dari tongkat pusaka yang gagal direbutnya. Ia kemudian meniupnya dan menugaskannya mencari orang yang bertanggung jawab atas dunia manusia. Di sebuah kafe, Billy rupanya sedang berkencan dengan Wonder Woman. Ia berusaha merayunya dan akan menciumnya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sang penyihir. Ternyata ia adalah titisan tusukan kayu yang telah dikirim. Sang penyihir memperingatkan Billy bahwa para putri Dewa Atlas telah datang ke dunia manusia. Billy harus menghentikan mereka sebelum dunia hancur tiada sisa. Tiba-tiba sang penyihir tersetrum dan Billy pun terbangun dari tidur.
Keesokannya di kantin sekolah, Friedy kembali bertemu dengan Antea. Keduanya kemudian duduk bersama dan saling bercanda. Namun tak berselang lama Billy datang dan mengajak Friedy bicara di luar. Friedy pun terpaksa pamit sebentar kepada Antea. Billy menceritakan mimpinya semalam kepada Friedy. Billy berkata bahwa ia akan mengadakan rapat darurat sepulang sekolah. Namun Friedy pamit tidak bisa hadir karena ia dan Antea akan jalan bersama. Di markas setelahnya, Billy menyampaikan pesan sang penyihir bahwa para putri Atlas akan memburu mereka. Para putri Dewa Atlas tersebut adalah penjaga pohon kehidupan yang berbuah apel emas di alam dewata. Namun Billy tidak sepenuhnya paham apa yang sang penyihir maksudkan. Pedro kemudian mengajak mereka untuk menemui seseorang yang bisa memberikan penjelasan. Melalui lubang rahasia mereka memasuki sebuah perpustakaan besar, yang mana buku-bukunya hidup dan bisa terbang. Di sana terdapat sebuah pena yang bisa bergerak dengan sendirinya. Pedro memanggilnya Steve sang sumber pengetahuan. Billy menanyakan sang pena tentang para putri Dewa Atlas. Sang pena lantas menuliskan judul-judul buku yang harus mereka baca. Di atap sekolah, Friedy duduk berdua bersama Antea. Antea menanyakan tentang para superhero yang dikenalnya. Friedy yang sangat antusias berkata bahwa ia akan memanggil salah satunya untuk datang ke sana. Ia pun pura-pura menelpon dan meminta seorang superhero untuk menemuinya. Dengan bersembunyi ke balik dinding, Friedy mengubah wujudnya menjadi pahlawan super. Antea menjadi terkejut karena seorang superhero benar-benar datang. Ia tidak mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah Friedy. Billy dan teman-temannya mendiskusikan isi buku yang telah dikumpulkan. Bahwa dahulu kala saat manusia masih dianggap budak oleh para dewa, Atlas membuat tongkat pusaka dari pohon kehidupan yang berbuah emas. Tongkat tersebut mampu mengumpulkan 6 kekuatan dewa menjadi satu. Sang pena menuliskan nama para dewa tersebut yang ternyata membentuk mantra Shazam. Hingga suatu ketika Dewan Penyihir Manusia mencuri tongkat pusaka dan melakukan pemberontakan. Mereka berhasil menang dan memutus dunia dewata dari kekuatan magis. Sehingga pohon kehidupan yang berbuah emas menjadi kering dan mati. Dengan tongkat pusaka, mereka juga memutus dunia dewata dengan dunia manusia. Namun kini para putri Atlas telah datang. Itu berarti sihir penghalang antara dua dunia telah dihancurkan. Billy kemudian teringat saat ia mematahkan tongkat pusaka. Saat itu ia sedang melawan musuhnya dan belum tahu akan resikonya. Pedro lantas menunjukkan bahwa ternyata para putri Atlas berjumlah 3. Di atap sekolah, Friedy dihempaskan oleh Hespera. Rupanya Antea adalah saudari mereka yang ditugaskan mencari keberadaan para Shazam. Serangan tongkat pusaka seketika mengembalikan Friedy ke wujud remajanya. Antea menjadi terkejut karena ia adalah Friedy yang dicintainya. Friedy pun tak bisa lagi berubah meski mengucap mantra. Mendengar keributan, seorang guru kemudian datang. Calypso membisikkan mantra yang membuat matanya menghitam. Perlahan ia berjalan ke pinggir bangunan dan tiba-tiba menjatuhkan diri ke jalanan. Friedy yang ketakutan berusaha kabur. Antea terpaksa menggunakan kekuatannya dengan memanipulasi dimensi ruang. Hespera mencekik Friedy dan menanyakan keberadaan teman-temannya. Dari kejauhan, Billy terlihat terbang. Antea kembali menggerakkan dimensi ruang hingga membuat Billy terdepak oleh bangunan. Para Shazam yang lain ikut berdatangan. Calypso pun hendak melenyapkan kekuatan mereka dengan tongkat pusaka. Namun Antea mencegahnya karena hal tersebut bukan tujuan mereka datang ke dunia manusia. Rencana mereka adalah untuk merebut buah apel emas untuk menumbuhkan kembali pohon kehidupan dewata. Hespera memotong atap bangunan lalu terbang membawa Friedy. Para Shazam tak bisa berbuat apa-apa karena tak ingin Friedy terluka. Namun Billy nekat terbang mengejar mereka. Hespera pun mengucap mantra yang mengurung seluruh kota dengan kubah raksasa. Hingga malam menjelang seluruh kota telah sepenuhnya terputus dengan dunia luar. Ketika terbangun, Friedy sudah mendapati dirinya berada di dalam penjara. Ia menjadi terkejut karena sang penyihir juga ada di sana. Para Shazam telah kembali ke markas mereka. Demi keselamatan Friedy, mereka akan melakukan negosiasi dengan para putri Dewa Atlas. Mereka pun meminta bantuan sang pena untuk menuliskan suratnya. Friedy dan sang penyihir dihadapkan kepada para putri Dewa Atlas. Hespera menanyakan Friedy tentang usia para Shazam lainnya. Friedy berkata bahwa teman-temannya sudah dewasa dan bukan remaja sepertinya. Calypso yang curiga lantas membisiki Friedy dengan mantra. Pikiran Friedy menjadi kacau dan bola matanya perlahan menghitam.
Ia pun terus-menerus berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, surat dari para Shazam datang. Hespera mengambilnya dan membacakan isinya. Bahwa para Shazam akan menyerahkan kekuatan dan apel emas yang mereka butuhkan asal Friedi dibebaskan. Friedi pun dilepaskan dari pengaruh sihir dan digiring keluar bersama sang penyihir. Mereka kemudian dilempar ke dalam lubang tanpa pencahayaan. Dari kegelapan di sekitar, terdengar gerakan seekor makhluk besar. Sepasang mata terlihat bercahaya dan tampaklah di hadapan mereka seekor naga. Untungnya dimensi ruang seketika berputar memisahkan sang naga dari mangsanya. Rupanya Antea diam-diam datang untuk menyelamatkan keduanya. Antea memberikan mereka petunjuk jalan keluar menuju dunia manusia. Friedi sangat senang karena ternyata Antea peduli padanya. Antea pun juga bahagia karena Friedi tidak terluka. Sang penyihir kemudian menyela percakapan mereka yang sebenarnya masih ingin bersama. Keduanya terpaksa berpisah sebelum Calypso dan Hespera menemukan mereka. Di dalam kota yang masih terpenjara, Billy menunggu kehadiran Hespera. Seorang warga meminta Billy untuk membereskan ini semua. Hespera pun tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Billy menawari Hespera untuk bernegosiasi. Namun Hespera langsung menolak karena kekuatan Shazam dan buah emas memanglah haknya. Ia berkata bahwa Dewan Penyihir Manusia telah mencuri dari ayahnya. Para Shazam yang lain kemudian tiba. Namun Pedro seketika diserang dan kembali ke wujud aslinya. Rupanya Calypso juga sudah ada di sana. Pertarungan lantas dimulai. Darla dan Eugene berhasil menyerang balik Calypso. Hespera pun menendang Billy hingga terjengkang ke kejauhan. Dengan mudah Hespera menahan kekuatan Darla dan Eugene yang hendak menyerang. Untungnya Billy bangkit dan menghujamnya menembus ruangan. Keduanya kembali bertarung, namun kekuatan Hespera jauh lebih unggul. Mary dan Darla kemudian datang ikut membantu Billy. Hingga akhirnya Hespera berhasil dibanting hingga tak sadarkan diri. Tiba-tiba besi bangunan bergerak dan melilit keduanya. Billy yang akan melepaskan mereka lantas dihantam oleh kotak kayu. Sementara Mary dan Darla tak bisa berbuat apa-apa, Hespera terus membanting Billy hingga tak berdaya. Dengan kekuatan pengendalian elemen, Hespera membentuk bola padat untuk membunuh Billy. Billy pun secepat mungkin menukar posisinya dengan Hespera. Mereka segera naik ke permukaan membawa Hespera yang pingsan. Sebelum Calypso berhasil mengejar, mereka lebih dulu menghilang ke dalam markas Shazam. Billy kembali memberi Hespera tawaran untuk dipertimbangkan. Mereka memberinya waktu untuk berpikir di dalam tahanan. Para Shazam kemudian kembali ke ruang utama. Namun Darla lantas mendapati Hespera telah hilang dari penjara. Hespera telah berada di perpustakaan dan mengambil buah apel hitam. Para Shazam baru menyadari bahwa Hespera sengaja membiarkan dirinya dibawa. Suara pintu lantas terdengar. Mereka segera menyusul ke ruang 1000 jalan. Hespera telah masuk ke dalam salah satunya. Friedi dan sang penyihir akhirnya sampai di hadapan pintu keluar. Namun pintu lebih dulu berderak sehingga keduanya segera mencari persembunyian. Hespera datang membawa apel hitam yang lantas terkelupas menjadi emas. Sementara para Shazam masih mencari pintu yang mengarah ke markas para Putri Atlas, Hespera membawa apel emasnya kepada saudari-saudarinya. Kini mereka bisa menanamnya kembali di dunia dewata. Namun Calypso ingin agar apel tersebut ditanam di dunia manusia. Antea berkata bahwa hal tersebut bisa menghancurkan bumi. Itulah yang diinginkan Calypso sebagai tuntutan dendamnya selama ini. Hespera sependapat dengan Antea bahwa tujuan mereka adalah mengembalikan dunia dewata. Sementara para Putri Atlas masih berdebat, Friedi diam-diam berjalan di antara bayangan tiang. Secara perlahan ia mendekati apel emas tanpa ketahuan. Namun ketika ia mengambilnya, tiang penyangga jatuh menciptakan suara. Hespera lantas akan menyerangnya. Untungnya Billy datang tepat pada waktunya. Calypso pun tanpa segan akan membunuh keduanya. Dengan kekuatan petir, mereka segera kabur membawa apel emas secepat cahaya. Calypso yang marah lantas mengucap mantra. Sesaat setelah Billy dan Friedi sampai, sang naga ternyata juga ikut datang. Rosa terbangun oleh keributan di kamar anak-anak. Para Shazam lantas bermunculan di hadapannya. Rosa dan Vinter menjadi panik karena tidak mengenal mereka. Billy menjelaskan sesingkat mungkin dan meminta keduanya untuk segera berpakaian. Sang naga seketika muncul menghancurkan ranjang. Mereka pun terbang keluar membawa orang tua mereka menjauh dari ancaman. Baru saja turun dari angkasa, Calypso dan sang naga juga telah sampai di tempat mereka.
Calypso lantas menyerang dan berhasil mencabut kekuatan Eugene dan Darla. Begitu pula dengan Freddy yang segera mengumpan apel emasnya. Billy kembali melemparnya ke udara yang juga langsung dibawa terbang oleh Mary. Calypso pun menerbangkan naganya untuk memburu buah apel emas. Mary yang dikejar berhasil memasukkan serangan kepada sang naga. Namun serangan balik Calypso lantas menjatuhkannya dari udara. Kini Mary terjun langsung dan akan menghantam tanah. Calypso pun juga terbang turun mengejar apel emasnya. Billy secepatnya terbang dan berhasil menangkap Mary. Bersamaan dengan Calypso dan sang naga yang mendapatkan bibit pohon kehidupan dewata. Calypso menurunkan naganya di sebuah lapangan olahraga. Ia berkata bahwa di sini adalah tempat yang tepat bagi pohon dewata. Di tengah lapangan, Calypso memasukkan apel emas ke dalam tanah. Tak lama berselang, pohon raksasa tumbuh menjulang dan menjalar. Akar-akarnya menyebar ke jalanan dan merambati bangunan. Setelah keadaan tenang, para warga melihat akar tampak menggeliat. Sesosok monster lantas keluar dan langsung menyerang. Berbagai monster dewata kini hadir di dunia manusia. Dari atap bangunan, Victor dan anak-anak angkatnya melihat keadaan kota yang kacau. Billy merasa bahwa ia tidak akan bisa membereskan ini semua. Antea kemudian juga tiba. Ia berkata bahwa Hespera harus diajak bicara. Demi keselamatan Freddy dan dunia manusia, Antea rela melawan kakaknya. Freddy tentu tidak mau wanita yang dicintainya terancam mati. Antea pun mencium Freddy saat itu juga. Setelah Antea pergi, Billy meminta sang penyihir untuk mengambil kembali kekuatan di dalam dirinya. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Billy memohon maaf karena tidak bisa mengemban amanah menjaga dunia manusia. Namun sang penyihir berkata bahwa ia telah memilih Billy karena ketulusan hatinya. Oleh karenanya, sang penyihir meminta Billy untuk berjuang sekali lagi demi keluarganya. Ucapan sang penyihir membuat Billy menjadi yakin. Ia pun akan berangkat untuk menghadapi Calypso dan sang naga. Namun Rosa mencegah Billy karena ingin melihatnya dalam wujud remaja. Billy pun mengucap Shazam untuk mengembalikan wujudnya. Keduanya lantas berpelukan sebagai anak dan ibu tanpa hubungan darah. Billy berkata bahwa jika ia berhasil mengalahkan sang naga, ia tidak akan lagi meminta kedua orang tua angkatnya untuk merawatnya. Karena kini ia sudah dewasa dan tidak ingin memberati hidup mereka. Namun bagi Rosa, seorang anak tidak akan berubah sebagai anak. Billy merasa sangat bahagia bertemu seorang ibu seperti Rosa. Ia pun segera berangkat demi segala yang dicinta. Antea membujuk kedua kakaknya untuk menghentikan kekacauan. Karena tujuan mereka adalah untuk memulihkan dunia dewata bukan menghancurkan dunia manusia. Hespera menjadi tersadar akan rencana mereka semula. Namun tiba-tiba sang naga menusuk Hespera atas perintah Calypso. Antea mendekati Hespera yang sekarat. Calypso pun juga akan menyerangnya dengan tongkat pusaka. Antea segera memanipulasi ruang hingga terpisah ke kejauhan. Namun serangan Calypso ternyata tetap mengikutinya dan berhasil menghempaskannya. Simbol sihir di tangan Anti lantas lenyap seketika. Para monster terus mengacau kota dan membantai manusia. Di dalam mobilnya, Darla menanyakan sang pena tentang apa yang ditakuti para monster. Sang pena menuliskan kata unicorn. Sang penyihir berkata bahwa unicorn adalah makhluk paling buas di dunia dewata. Darla kembali menanyakan sang pena tentang apa yang disukai unicorn. Sang pena menulis kata ambrosia, yakni manisan kecil yang dipersembahkan untuk para dewa. Darla lantas berkata bahwa ia punya rencana. Ia pun mengajak teman-temannya untuk menemui sang unicorn. Di kejauhan, Freddy melihat Antea. Ia pun berpisah dengan teman-temannya untuk mengejar kekasihnya. Billy menghantam sang naga hingga menembus bangunan. Calypso langsung menyerang balik hingga membuat Billy terpental. Semburan sang naga rupanya berhasil membuat pundak Billy terbakar kehitaman. Calypso menurunkan naganya dan kembali menyerang Billy dengan tongkat pusaka. Keduanya lantas saling mengirim serangan dengan kekuatan dewa. Namun serangan Billy membuat tongkat pusaka malah bersinar lebih terang. Billy segera terbang untuk mengalihkan perhatian. Sang penyihir dan anak-anak akhirnya tiba di pintu stadion. Di sana seekor unicorn baru dilahirkan. Darla yang memang menyukai unicorn kemudian memanggilnya. Sang unicorn lantas berlari menuju mereka. Darla tiba-tiba melemparkan manisan yang ternyata membuat sang unicorn terdiam. Kuda bertanduk tersebut memakan serakan manisan di jalan. Darla berhasil menjinakkannya dengan ide yang cemerlang. Puluhan unicorn lain kemudian berdatangan. Mereka menunggangi para unicorn menuju kota.
Para monster menjadi ketakutan dan segera berlarian. Billy tiba di tempat Hespera terbaring. Ia menggunakan kekuatannya untuk melakukan penyembuhan. Ketika Hespera tersadar, Billy meminta dukungannya untuk menghentikan Calypso. Freddy terus mengejar Antea di keramaian. Namun tiba-tiba Calypso dan sang naga menghadang semua orang. Antea tak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Orang-orang berlarian menghindari serangan sang naga. Antea pun terjatuh tanpa daya di hadapan pengaruh sihir kakaknya. Freddy berusaha terus maju untuk menyelamatkan kekasihnya. Freddy akhirnya berhasil mencapai Antea di depan mulut sang naga yang akan memakan mereka. Untungnya Billy datang tepat pada waktunya. Ia pun merebut tongkat pusaka dari tangan Calypso. Billy kemudian terbang untuk memancing sang naga mendekati pohon kehidupan dewata. Di atas stadion, Billy dan Calypso berhadapan. Hespera lantas menggunakan kekuatannya untuk menyempitkan kubah yang mengurung kota. Hingga akhirnya kubah sihir hanya mengurung Billy dan Calypso di dalamnya. Semburan sang naga tak mampu menghancurkan kubah buatan Hespera. Billy menyampaikan salam perpisahan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Ia berterima kasih atas kasih sayang mereka yang tulus selama ini. Billy lantas kembali ke medan pertempuran terakhirnya. Di tengah stadion di hadapan Calypso dan sang naga, Billy menyebarkan kekuatannya ke seluruh kubah. Kubah sihir pun menjadi terbebani oleh kekuatan yang berlebihan. Sebuah serangan dapat membuat seluruh isi kubah meledak menjadi kepingan. Keduanya pun segera maju mengadu kekuatan. Sang naga mendepak Billy hingga terlempar dan melepaskan tongkat pusaka. Keduanya kembali maju dengan kekuatan sepenuhnya. Billy berhasil memukul sang naga dengan begitu kerasnya. Lalu kembali mengambil tongkat pusaka dan terbang menjauh dari semburan sang naga. Sambaran petir di dalam kubah makin menjadi-jadi. Keduanya bersiap untuk serangan terakhir yang akan menentukan hidup dan mati. Billy pun langsung maju dan membelah api naga dengan tongkatnya. Sesaat kemudian, Billy berhasil melesatkan tongkat pusaka ke dada sang naga. Serangan tersebut membuat seluruh isi kubah meledak dengan cahaya yang membutakan mata. Setelahnya, tubuh Hespera menjadi sirna dan kubah pun menghilang bersamanya. Pohon kehidupan runtuh begitu pula dengan sang naga dan para monster di kota. Di antara kepingan di dalam medan pertempuran, Freddy dan Antea bersama Victor dan Rosa mencari Billy dengan putus asa. Freddy kemudian menemukan tubuh Billy yang penuh luka dalam wujud remajanya. Namun Billy telah berbaring tanpa nyawa. Mereka hanya bisa menangis dan merelakan sang pahlawan yang gugur demi membela manusia. Di ketinggian dunia dewata, Billy dikubur dengan damai. Tidak ada yang bisa mereka ucapkan untuk mengungkapkan kesedihan. Namun tiba-tiba sesosok wanita muncul yang tidak lain adalah Wonder Woman. Dengan kekuatan dewanya, ia menghentakkan tongkat pusaka hingga kembali bercahaya. Tumbuhan pun mulai menghijau di sekitar mereka. Tangan Billy seketika muncul dari kuburnya. Ia telah berhasil dipulihkan seperti semula. Semua orang lantas memeluk Billy dengan begitu senangnya. Melihat Wonder Woman, Billy menjadi gugup dan salah tingkah. Wonder Woman berterima kasih atas keberanian Billy. Ia pun pamit pergi setelah berpesan untuk terus berjuang demi kedamaian yang abadi. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di rumah yang telah selesai dibangun ulang. Antea kini ikut tinggal bersama mereka sebagai pacar Freddy. Sang penyihir pun memutuskan untuk menetap di dunia manusia bersama murid-muridnya.